lanjutkan diskusi pemirsa bersama dengan narasumber kami, Mas Triandika. Tapi begini ya, kan kalau misalnya kita lihat, meskipun tadi Mbak Tika jelaskan engagementnya kecil, tapi isu terbesar tetap adalah tentang Sirekap. Tadi Mas Nova juga hal yang sama. Sedangkan publik banyak juga yang kemudian meragukan quick count. Ingin hasil-hasil yang real sajalah berdasarkan KPU. Kemudian melihatnya adalah real count. Tapi kemudian polemik ini juga muncul. Jadi sebenarnya untuk mengatasi trust publik ini seperti apa gitu loh? Ya KPU-nya harus mau diaudit kalau sekarang ya. Kalau sekarang babnya adalah tentang KPU harus terbuka ya, dan minimal menunjukkan sikapnya yang terbuka untuk diaudit ya, atau dicek oleh pihak-pihak yang memang berkepentingan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat ini berarti menandakan PR kita di 2019 itu tidak dikerjakan secara serius dalam manajemen pemilu kita oleh KPU dan pemerintah ya sebagai penyelenggara gitu. Jadi jangan sampai deh ini ya 2029 terulang lagi narasi seperti ini. Kita nanti ngobrol hal yang sama lagi berarti. Nanti topiknya ini lagi Mas. Jadi tentang Sirekap lagi gitu. Padahal memang sebenarnya saya yakin pihak 01, 02, 03 juga mengharapkan KPU ini bisa reliable datanya ya, sehingga dugaan tuduhan-tuduhan miring terhadap KPU berpihak pada salah satu calon itu bisa diklarifikasi dengan sendirinya oleh KPU. Ya karena kan yang dikhawatirkan sebenarnya kan real count KPU ini harapannya adalah menjadi acuan begitu ya. Tapi kemudian yang dikhawatirkan jangan-jangan nanti bisa menjadi delegitimasi bagi pemenang berdasarkan hasil real count gitu. Kan jangan sampai seperti itu kan. Betul. Jadi memang dalam studi kepemiluan Mbak ya, kecurangan itu pasti terjadi ya. Tetapi kita mengharapkan kecurangan ini tidak dilakukan oleh entitas penyelenggara itu ya. Kalau calon kemudian melakukan politik uang, intimidasi dan sebagainya, saya pikir semua pemain pemilu, pelaku pemilu ini melakukan hal-hal seperti itu, cuman porsinya aja beda-beda gitu ya. Tetapi kita jangan sampai situasi demokrasi kita ini trustnya justru di lembaga penyelenggara pemilu. Ini bahaya sekali hal seperti ini. Oke, saya geser lagi ke Mbak Tika. Mbak Tika tadi sudah meng-highlight 5 platform begitu ya, terutama terkait dengan beberapa isu. Nah, tapi sekali lagi kalau misalnya isu yang paling kuat, apakah setiap platform itu akan konsisten, Mbak? Gitu. Artinya gini, kan ada perjalanan waktu biasanya isunya bergeser, engagementnya juga bergeser gitu. Nah, tapi apakah dengan konteks saat ini di beberapa platform itu isunya selalu konsisten? Sejauh ini konsisten. Jadi Twitter lebih fokus pada kecurangan pemilu, sementara kalau untuk TikTok dia lebih bicara terkait sama glorifikasi kemenangan, kemudian tadi pembentukan rebranding atau apa sebaiknya terkait sama Soeharto gitu. Sementara yang soal BBM itu munculnya di Twitter gitu. Jadi betul-betul fokus sekali gitu. Kalau TikTok dia lebih ringan, hiburan, menyenangkan, menyentuh sisi emosional gitu. Akhirnya kesabaran itu berbuah karena hal yang diangkat oleh netizen itu salah satunya adalah saya milih Pak Prabowo karena Pak Prabowo itu orang yang sabar, orang yang sudah mendedikasikan hidupnya untuk negara. Netizen ya, itu netizen ya. Dan itu TikTok gitu. Itulah situasi yang terjadi di TikTok secara konsisten gitu. Sementara di Twitter enggak. Kayak soal isu kenapa tadi ada pelanggaran HAM di isu paling bawah, itu juga munculnya di platformnya lebih ke Twitter gitu. Dan konsisten soal secara emosi pun demikian. Artinya gini, Twitter kayaknya marah-marah mulu gitu ya. Tapi kalau TikTok kayaknya seneng-seneng terus gitu. Itu juga nggak, Pak? Sejauh ini memang begitu sih gitu. Setidaknya kita kan fokus di pemilu ya gitu. Ternyata netizen itu dia sangat mengapresiasi pemilu gitu. Bahwa tingkat kepuasan juga tinggi gitu kan. Terus kedua adalah ternyata yang bicara di TikTok itu engagementnya atau netizennya, audiensnya itu 77% itu Gen Z sama milenial gitu. Bahkan mungkin sekarang udah naik lagi gitu. Jadi rata-rata di atas 80 kalau TikTok gitu. Nah kemudian kalau misalnya di Twitter, dia dari range usianya tuh dia lebih beragam. Mulai dari anak Gen Z sampai di anak generasi X lah gitu. Itu lengkap. Dan masing-masing pendekatan di antara anak Gen X, kemudian milenial, sama kemudian yang yang Gen X itu beda-beda. Jadi kalau Gen X itu dia lebih bicara soal Orde Baru dan Orba seperti itu gitu. Terus kemudian kalau yang milenial dia bicara terkait sama situasi kecurangan yang terjadi dan kemudian dia memotret hasil-hasil seperti itu gitu. Nah, Mbak, berarti kalau misalnya karena kita tadi berfokus pada TikTok dan juga Twitter begitu ya.
Artinya kutub ekstrim dua platform ini sangat terasa ya dibandingkan Instagram di Facebook gitu. Betul sekali. Jadi misalnya kita bicara terkait sama Pak Jokowi aja gitu. Itu antara di Twitter dengan di Instagram narasinya beda ya. Iya, itu udah jauh sekali gitu. Tapi yang paling terlihat polarisasi yang sangat besar itu adalah terkait sama Soeharto. Jadi Soeharto di framing tuh negatif di Twitter gitu. Karena memang kebanyakan usia di atas 40 tahun yang lebih mengingat terkait sama kondisi di Orde Baru. Sementara kalau anak yang Gen Z di TikToker, mereka enggak. Mereka mungkin karena mengambil ya data dari TikTokan yang lain yang menyatakan bahwa Soeharto tuh seseorang yang dekat sama Prabowo gitu. Itu adalah ibunya Titi Soeharto. Dia dulu jadi presiden cukup lama seperti itu gitu. Jadi benar-benar situasinya tuh berbeda antara di dua platform tersebut. Memang saling kontroversial. Kepanggil suka ada ledek-ledekan C anak Twitter, C anak IG gitu-gitu. Ternyata beda. Hal yang sama juga nggak Mas Nova, tapi kemudian pertanyaan lanjutannya adalah kalau di Twitter, kemudian kalau kata Mas Bayu marah-marah mulu nih kayaknya ya. Tapi pertanyaan publik adalah kritis, ini tuh kritis bukan marah-marah. kritis gitu ya. Tapi pertanyaannya adalah ini tuh sebenarnya kalau Anda capture di Twitter narasi-narasi yang muncul sebagai besar narasi negatif ini organik atau bot Mas? Tapi dijawabnya nanti ya usai jeda ya. Saat lagi PHP mulu nih Ayah. Saat lagi ya.